selamat datang dalam rangkaian acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama. Bagaimana menumbuhkan toleransi sejati? Maka setiap guru agama harus mengajarkan agamanya dengan cinta. Yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Lingkungan budaya atau agama kemudian dibiarkan tumbuh sebagai identitas politik dan dikonsolidasikan untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan, maka akibatnya akan berbahaya sekali. Yang sedang bekerja untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat harus didukung oleh Nahdlatul Ulama. Tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana melestarikan spirit yang telah ditetapkan, ditancapkan oleh Founding Fathers kita itu dalam era kecerdasan. Tentu kami di Kementerian Agama mencoba untuk merumuskan program utama kami secara konseptual. Pertama adalah moderasi umat beragama. Sesungguhnya muatannya adalah bagaimana merawat kerukunan antar umat beragama. Topik kita adalah Astacita dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan dua hal singkat saja. Yang pertama, Astacita itu Islami dan Qurani menurut saya. Karena itu kalau orang itu ingin masuk dunia kerja ya harus kuat. Kalau tidak kuat tidak bisa masuk dunia kerja. Kalau kita bicara orang yang bekerja dan sukses adalah orang yang al-aminu, yang punya integritas. Sejelek-jelek orang itu orang yang abai terhadap janjinya. Maka negara pun juga demikian. Negara yang baik itu adalah negara yang memenuhi janjinya. Janji waktu kemerdekaan dulu. Apa sih hakikat 100 tahun Indonesia merdeka itu?
Kami mencoba memahaminya. Indonesia Emas 2045 itu maknanya kalau kaum duafa sudah bangkit. Negaranya sama, presidennya sama, pemerintahnya sama. Kenapa ada sekelompok orang yang begitu mudah mendapatkan akses kelebihan-kelebihan yang istimewa, tapi di sekelompok tertentu ada yang sangat terbatas. Tapi persoalannya menurut saya bukan hanya di situ, tapi bagaimana mengeksekusinya. Saya kira tantangan terbesar pemerintah sekarang itu adalah memastikan bagaimana eksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira ini kesempatan yang luar biasa. Kita masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan ini. Kolaborasi antara state, market, dan komunitas ini saya penting. Negara memang harus hadir untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Negara memang harus jadi driver, tetapi negara tidak bisa menegasikan, menghiraukan namanya komunitas atau swasta dalam pendidikan. Nah, cuma dalam beberapa dekade ini, ketika ada masalah dengan sekolah, kesehatan, selalu aja negara itu hadir. Pada sesi kedua kali ini akan mengambil tema mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi lokal yang fokus pada hilirisasi, industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan juga kesejahteraan rakyat. Kita ingin menghilangkan kemiskinan menjadi 0%. Kan jargonnya Pak Prabowo 08. Zero poverty, 8% growth. Nah, situasi kita sekarang seperti yang saya gambarkan tadi adalah situasi yang mengharuskan kita untuk berpikir tentang survival mode yang harus kita pikirkan. Karena sumber daya manusia kita tidak begitu efisien, sumber daya kita tidak cukup bisa bersaing, sumber daya kita juga, sumber daya manusia kita tidak cukup pandai, hasil PISA tadi disebutkan sangat rendah, hasil IQ-nya juga sedemikian. Kita harus survive. Karena itulah program-program di awal yang nanti ke depan akan tetap dilaksanakan adalah program survival. Ya, jadi artinya pendidikan bukan cuma teori tadi, Jepsah atau siapapun segala macam, buktinya juga sudah ada. Jadi pendidikan adalah salah satu kata kunci untuk kita bisa memutus mata rantai kemiskinan. Yang harus dirubah itu adalah sikap mindset pemerintah. Ya, bukan berarti ya harus equal tadi, Pak Burhan. Ya, equal dalam arti ini adalah proporsionalitas, bukan equal persamaan hak. Karena kalau equal persamaan hak, ya mereka sudah jauh lebih terdidik, jauh lebih punya akses, jauh lebih punya kemampuan. Jadi kalau persamaan hak itu sama, ya tetap tidak akan terjadi perubahan. Kita harus bangun sekarang NU yang menguasai perekonomian. Ini adalah sesi terakhir, Bapak Ibu sekalian. Intinya, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendengarkan bagaimana pandangan para kiai NU, para ulama NU dalam memandang visi dan misi pemerintahan Prabowo Gibran, serta bagaimana kontribusi para kiai NU dalam mewujudkan visi dan misi tersebut yang terangkum dalam Asta Cita atau 8 prioritas strategis untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Al-jam'u baina al-insaniyah wal ilahiyah, perpaduan antara ketuhanan dan kemanusiaan ini kan luar biasa. Karena kemanusiaan saja tanpa keadilan dan tanpa keberadaban, ya sesungguhnya bukan manusia yang sesungguhnya.
warga Indonesia itu atau rakyat Indonesia itu statusnya itu dua sebetulnya. Dia itu warga negara Indonesia, tapi dia juga warga negara komunitas keagamaan di mana mereka tumbuh di situ. Yang kita sebut dalam bahasa Islam adalah umat. Karena pengalaman kita selama ini, umat itu berpartisipasi banyak sekali di dalam mensukseskan program pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan makan bergizi gratis itu merupakan salah satu investasi masa depan untuk Indonesia Emas 2045. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira peran dan sinergi antara pemerintah, ulama dan masyarakat dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional kita menjadi mutlak untuk terus kita wujudkan bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai ini menjadi sangat penting karena dia akan menjadi warna dan juga akan menjadi budaya. Contoh paling mudah sebetulnya adalah apa yang kita hidupi di Nahdlatul Ulama itu sendiri. Semua orang di Indonesia mengakui bahwa orang NU adalah orang-orang yang paling toleran. Itu sudah pengakuan bersama, itu sudah dianggap sebagai realita. Kenapa demikian? Karena kita semua hidup dengan nilai tawasut, tasamu, tawazun, iktidal, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan itu dihidupkan. Tahun lalu kita impor beras 3,6 juta. Tahun ini Pak, insya Allah tidak impor lagi. Insya Allah. Bahkan ya kami kejar-kejar waktu. Ini kita target April Bulog bisa menyerap gabah dari petani itu paling kurang 2 juta sampai 2,5 juta ton sampai April. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suasembada pangan ini yang targetnya 2029 maju 2028, maju 2027, mudah-mudahan 2025, 2026 kita nggak impor lagi, mudah-mudahan. Mohon doanya. Di hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah, wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir wa hasil wa kamil wa barik ya Allah maqasidana wa umurana maqasidatini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadi ya Allah baldatan aminah, baldatan mutmainah, baldatan sakinah, baldatan ma'murah, baldatan allati tajri ahkamuk wa sunnatu rasulik birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana waqdi hajatina wa addi duyunana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wahsurna wa ahlina wa dzurriyyatina fi zumrati sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirannya pada siang hingga sore hari ini dalam rangkaian acara Sarasehan Ulama dengan tema Astacita dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.